Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, NIM 0306 1932 11. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas pendidikan kepramukaan, ya, yang dosen pembimbingnya ialah Dr. Andus Kusiono MA. Adapun judul dari dan pembahasannya ialah tentang kode kehormatan pramuka. Dan dalam hal ini saya juga menggunakan buku pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan adalah suatu norma, budaya, atau nilai-nilai luhur dalam organisasi yang melandasi sikap, kehidupan para anggota gerakan pramuka, yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang pertama ialah kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterima dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan diri. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani, yaitu A. Kode kehormatan pramuka siaga, terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. B. Kode kehormatan pramuka penggalang, terdiri dari Tri Satya Pramuka, penggalang, dan Dasa Dharma. C. Kode kehormatan pramuka penegak dan pendega, terdiri atas Tri Satya Pramuka, penegak dan pramuka pendega, dan Dasa Dharma. D. Kode kehormatan pramuka dewasa, terdiri atas Tri Satya anggota dewasa dan Dasa Dharma. Kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya, ketentuan moral yang disebut dharma, merupakan satu unsur dari metode kepramukaan, alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah A. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. B. Tindakan pribadi meningkatkan secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. C. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik dengan pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral disebut dharma adalah A. Proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menentukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. C. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. D. Etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun ditetapkan bersama aturan yang mengatur akidah, kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan keputusan. Selanjutnya, yang keempat, kode kehormatan pramuka adalah budaya organisasi gerakan pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota gerakan pramuka dalam hidup dan kehidupan berorganisasi. Yang kelima, kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan pengembangan rohani dan jasmaninya. A. Pramuka siaga.
Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyediakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya, janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma, ketentuan moral pramuka siaga. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Indonesia, mengikuti tata krama. Yang kedua, setia hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma. Yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. D. Pramuka Penggalang. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji Satya. Satya, Penggalang, Trisatya. Trisatya Penggalang berbeda dengan siaga dan penegak atau pendega. Kode moral Dharma Penggalang yang disebut dengan Dasa Dharma. Dasa Dharma. Yang pertama ialah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. C. Pramuka Penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-20 tahun. Pada kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya janji dan ketentuan moral dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya pramuka penegak. Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma pramuka. Dasar dharma pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 5. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, setia. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. D. Pramuka pendega dan anggota dewasa. Pendega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Pramuka pendega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembinaan pramuka pendega dilakukan melalui tingkatan gugus pandan dalam satuan yang disebut rencana, dan tingkat kuartir dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Dewan kehormatan untuk pramuka pendega dan anggota dewasa terdiri atas satya janji dan ketentuan moral dharma. Janji pramuka, pendega, dan anggota dewasa disebut satria pramuka. Berikut bunyi satya pramuka, pendega, dan anggota dewasa. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma pramuka. E. Pramuka Penggalang, kode kehormatan pramuka.
Kode kehormatan dilaksanakan dengan yang pertama menjalankan ibadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan serta alam seisinya. Yang keempat memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan pramuka dunia. Yang kelima, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, belajar mendengar, menghargai, menerima pendapat, gagasan orang lain. Membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama. Mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur, kata, dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Yang ketujuh, membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina ketabahan dan kesabaran, menghadapi atau mengatasi rintangan dan rintangan tanpa mengenali sikap putus asa. Yang kedelapan, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan berupa melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dan menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan. Yang kesembilan, bertindak dan hidup secara hemat, serasi tidak berlebih, teliti dan tidak melakukan hal yang mubazir. Ya, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu mau mengatasi berbagai tantangan hidupnya yang dihadapi. Yang ke-10, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan. Berani dan dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tantangan yang benar, dan taat terhadap aturan kesepakatan. Yang ke-11, membiasakan dan diri menepati janji, memenuhi aturan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan perbuatan, sikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi. Yang ke-12, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam upaya membentuk gagasan dan penyelesaian masalah, berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Cukup sekian isi pidato saya, cukup sekian isi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.